Kalau abang ngajarin itu pertama kemarin bisa nggak? Enggak lah, Agak agak Agak. gimana? agak beda gitu. Ya. Heeh. Oh. Kusut bang. Adik saya baru belajar BC, brother. Tagihan. Itu dia. Baru belajar BC, langsung ketagihan. Gimana Pal? Mantap pakai BC. Mantap. Halo brother, rekan-rekan angler dimanapun berada. Kebetulan kita lagi istirahat ya. Udah mulai dari pagi tadi kita casting di area perkebunan sawit ya, untuk mencari predator demi sambaran ya. Jadi saya di sini bawa adik saya, adik laki-laki saya yang pertama. Kebetulan dia baru pertama kali diajak Pak ya. Iya. Jadi ini pertama belajar casting sih sebenarnya. Dulu pernah sempat untuk menggunakan tackle spinning, cuma itu di lapangan ya, bukan di langsung di spot. Jadi untuk hari ini saya ajak adik saya untuk field test ya, bagaimana berada di spot menggunakan tackle ya. Kebetulan di sini saya bawa 2 tackle. Yang pertama itu tackle spinning ya, yang biasa saya gunakan. Nah ini yang digunakan sama adik saya Novel ya. Nah kemudian yang kedua ini saya gunakan juga yang tackle BC saya. Jadi udah dicoba juga sama Novel ya Pal ya. Jadi gimana Pal, kira-kira pendapatnya ketika menggunakan tackle spinning dengan ini bait casting? Lebih nyaman yang mana rasanya? Kalau nyaman lebih enak yang BC lah ya. Kenapa? Alasannya kenapa Bang? Karena simple. Kalau yang spin ini kan banyak langkahnya, ribet gitu. Dibuka lagi, di apa lagi itu digulung lagi. Cuma kalau yang BC ini enak, tapi ada minusnya, sering kusut. Backlash ya? Ya backlash. Backlash. Istilahnya itu. Kalau ini kan gampang aja lempar aja. Kalau ini kadang kalau nggak tepat, kusut ya. Itu aja. Itu aja ya. Dan kemudian kalau angin kencang lebih milih yang mana? Lebih enak yang mana? Enak yang inilah. Sekarang kan angin kan lumayan kencang nih Pal. Kalau dari Opal sendiri lebih milih yang mana nih untuk digunakan yang tepat gitu, yang enak lah ya istilahnya sebagai pemula? Apakah dengan bait casting atau dengan spinning gitu? Menurut Novel ya, yang dari tadi pakai ya, lebih enak yang inilah spinning. Kenapa? Soalnya dia kalau kena angin tuh tak kusut, beda sama kayak yang BC nih. Kalau BC dia mudah kusut dia, Gampang backlash ya? gampang backlash. Istilahnya itu backlash. Kalau ini ketika Opal gunakan tadi kadang melawan arah angin, Ya kusut ya? kusut. harus Oke. harus ngikut arah angin. Harus ngikut arah angin ya Pal ya? Ya. Kalau apa, untuk keakuratan lebih akurat mana? Yang misalnya kesasaran Opal pengen ke
tepat di depan sana atau ke kanan ke kiri gitu kan. Lebih tepat pakai yang ini untuk keakurasian atau yang pakai yang itu yang spinning. Yang inilah yang BC. Yang BC ya. Ya mudah ngarahkannya. Mudah ya. Megangnya pun gampang. Untuk akurat lebih akurat ini ya Pak ya. Iya. Sistem ini ya. Lebih berat yang ini apa namanya, tackle spinning atau tackle BC? Lebih berat yang spinning lah. Yang ada yang di antara dua ini ya maksudnya. Ya lebih berat yang ini. Kenapa? Karena mungkin karena ini bahannya lebih ringan, habis itu reelnya nih plastik. Kalau ini kan logam semua. Oh iya betul. Di spool ya. Iya. Kalau ini kan Handle juga logam ini. iya, Yang lainnya ini grafit ini. ya, grafit. Plastik. Jadi agak berat ya Pak ya. Iya. Tapi untuk pemula menurut Opal lebih bagus pakai yang kemarin abang kan udah ngajarin nih. Pertama abang ngajarin yang mana dulu? Ya. Kalau abang ngajarin itu pertama kemarin bisa nggak? Enggak lah. Agak Agak- gimana? Agak beda gitu. Ya. Nah, misalnya lempar itu nahannya itu kan, Heeh. dan pakai jempol itu kadang kalau salah kusut. Oh ya, jadi untuk mengimbangi atau apa Backlash. namanya, mendapatkan perasaannya itu feel itu dari inilah ya, Dari dasar. dari dasar dulu ya. Buat rekan-rekan pemula, saya sarankan untuk belajar casting, alangkah baiknya itu digunakan yang tackle spinning dulu gitu. Jadi tackle spinning ini ketika ada juga kemungkinan dia kusut ya, ketika kalau saya biasanya kusut itu nyangkut ke ini apa namanya nih, bagian plastik ini saya lupa apa namanya untuk dinyangkutkan si senar di sini yang pipih itu. Jadi kalau kita ada arah angin yang berlawanan atau angin cukup kencang, saya sering kilaf ya di bagian ini, kena tali nyangkut gitu. Jadi untuk yang lain lebih gampang digunakan selain itu. Jadi untuk mendapatkan feel kita untuk belajar bisa tepat ke sasaran, alangkah baiknya pakai ini gitu. Jadi kalau pakai ini udah mahir, akan besar kemungkinan kita untuk menggunakan tackle bed casting itu lebih baik gitu. Jadi kita udah dapat feelnya pakai ini, apalagi pakai ini ketika mengayunkan ya Pak ya. Kita ayunkan itu dapat dengan mudah kita tepatkan pada sasaran ya. Jadi adik saya kebetulan memang pemula juga, jadi buat rekan-rekan tinggal pilih aja lah. Kalau pakai ini duluan, backlash akan kita hadapi lebih sering gitu, dan ini kemungkinan backlashnya kecil gitu, jarang lah istilahnya. Tetap ada tapi jarang lah istilahnya. Karena itu pun karena arah angin yang ataupun kita tidak perhatikan PE kita nih gulungnya gimana gitu, mungkin karena buru-buru ketika gulung karena bisa aja sampai nih ke spool ya. Kalau ini kemungkinan backlashnya besar kalau kita belum dapatkan settingan yang pas ya. Jadi masing-masing angler tuh dengan berat umpan tertentu itu pastikan ditimbang lagi style tension knob gitu, ataupun dari brake. Dan ini brake-nya adalah magnetik ya. Jadi untuk pemula saya rasa lebih baik pakai magnetik ya. Jadi untuk pemula tinggal pilih aja mau pakai magnetik atau sentrifugal gitu. Saya kebetulan ini magnetik ya. Mudah ya Pak style ya. Gampang ya. Setelannya situ ya. Oke, saya rasa itu aja untuk review, untuk memberikan masukan buat rekan-rekan semua yang ingin belajar bed casting. Boleh pilih ya, silakan pilih lah yang mana yang lebih baik gitu. Yang pasti jangan berhenti untuk belajar, tetap berusaha dapatkan feelnya seperti itu ya. Oke, sampai jumpa kembali ya di DWP Vlog Channel rekan angler ya, dari saya Denny dan dengan adik saya Noval ya. Bye bye. Bye bye. Lumayan tuh.